Salam Nusantara, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan tulang dan tulang, upung, engkong, ma, semualah ya. Dan juga bapak tua, bapak muda, abang, akang, itu, lain, dan tulang-tulang. Ya, semualah. Ya, saya menyapanya dari YouTube ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Malam ini, sebelum kita tidur, mari kita mendengarkan firman Allah. Tema firman Allah adalah hidup taat kepada Tuhan. Hidup taat pada Tuhan ya. Hidup taat pada Tuhan. Nah, kalau kita hidup taat pada Tuhan, ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan ya. Jadi kalau Anda taat tidak merugikan Anda, justru Anda akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan akibat dari ketaatan Anda. Tanamkan dalam hati kita ini. Tadi pagi dalam ibadah saya sudah mengatakan bahwa Cornelius ini adalah orang yang taat, dan itulah salah satu tema yang saya katakan, taat, hidup taat kepada Tuhan. Nah, orang yang hidup taat kepada Tuhan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita lihat ayat yang ketiga dari pembacaan kita pasal 10, karena kita akan sampai ke sana, maka saya akan bacakan. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Artinya bahwa dia dikasihi Tuhan. Jadi orang yang taat itu dikasihi Tuhan. Jadi kalau Anda mau dikasihi Tuhan ya taat. Kalau mau taat ya dikasih Tuhan. Kalau dikasih Tuhan ya taat. Kalau mau dikasih Tuhan ya taat. Taat, 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 taat. Haleluya. Saya puji Tuhan. Ya, jadi orang yang taat itu dikasihi Tuhan. Jadi orang dikasihi Tuhan itu, kita sudah lihat kan, malaikat diutusnya untuk bertemu dengan kita, dan kemudian terus apa yang kita lakukan dipuji ya. Itu kan malaikat memujinya. Apa yang dia sudah dilakukan, ya tadi pagi sudah saya jelaskan, apa yang dilakukannya dipuji oleh Tuhan. Bukan manusia yang memuji Tuhan. Aduh, mantap, mantap, mantap. Kalau sudah Tuhan yang memuji, pastilah ketaatan kita itu adalah ketaatan yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Karena ada banyak orang ketaatannya adalah ketaatan yang pura-pura. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan sebenarnya, kalau ketaatan kita penuh sandiwara. Ketaatan kita tidak perlu sandiwara. Ketaatan kita ya, ya, tidak, tidak. Selebihnya adalah rusak, kata Yesus Kristus dalam khotbah di bukit. Jadi dia dikasih. Jadi kalau kita mau dikasih, Tuhan, ya hidup taat. Dan kalau kita orang yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan hadir di situ. Tuhan menolong kita. Karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang taat. Coba Anda baca Ulangan 28 itu. Bagaimana orang-orang yang taat. Di kota dia, di desa dia, apapun usahanya, apapun pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Apapun apa yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Tapi Anda baca juga setelah ayat 14 itu dari pasal 28, orang-orang yang tidak melakukannya, yang tidak mau taat, kutuk yang datang, penderitaan, kesusahan, malapetaka, kemalangan. Bahkan kalau sudah sampai puncaknya, ke dunia orang mati pun engkau dikejar oleh Tuhan. Artinya, kau tidak akan pernah terluput dari pantauan Tuhan. Sampai kita memasuki, orang-orang yang tidak taat itu memasuki hadisnya, neraka. Saya nggak mau. Jadi hiduplah kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kalau tadi pagi saya katakan kalau bagaimana Allah terlibat campur tangan dalam keselamatan ini. Yang kedua, memperoleh keselamatan dari Allah ya. Jadi kalau Anda taat kepada Tuhan, Anda memperoleh keselamatan itu ya. Dari ayat 33 dulu saya bacakan kepada kita, dikatakan demikian.
Karena itu segera suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Seterusnya, lalu mulailah berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi kalau dari seterusnya kita baca, kita akan menemukan bagaimana Cornelius dan keluarganya, bahkan orang-orang di sekitarnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Jadi mendapat anugerah keselamatan. Sebenarnya saya mau bilang, saya ini nggak berhak punya keselamatan. Tapi karena itu Alkitab katakan bebal, kebal, tegak, dan tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Ya akhirnya Yesus mengalihkannya kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang kita baca tadi. Dia alihkan. Jadi Tuhan tidak lagi memandang satu suku, yaitu Israel, tetapi Dia semua, kepada semua bangsa yang mau percaya kepadanya, yang mau hidup dalam ketaatan kepada Dia, yang mau mengasihi Allah. Jadi kalau engkau taat, engkau dikasihi dan menerima anugerah keselamatan. Dan tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang diberikan oleh kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Enggak ada. I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan sehingga kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal ini. Karena ini merupakan renungan, saya tidak panjang-panjang di situ. Jadi yang ketiga, Tuhan jadikan engkau menjadi saluran berkat. Aduh, saya ingin menjadi saluran berkat, ya. Kalau kita menjadi saluran berkat kan harus kita dulu yang diberkati, ya kan? Begitu. Sama dengan Cornelius ini. Iya, dibuat Tuhan menjadi saluran berkat. Jadi kalau orang taat, apapun dikerjakannya buat berhasil. Ya, mendapat anugerah keselamatan, Tuhan juga menjadikan dia menjadi saluran berkat. Baik bagi keselamatan bagi orang lain, menjadi saksi, baik dalam harta bendanya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati dia. Diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, bukan untuk mementung. Jangan hanya waktu enaknya saja, seperti istrinya Ayub. Udah diberi susah sama Ayub, dia bilang, udah mati aja kau, supaya kau bisa kawin lagi. Oh, enggak. Tapi dia marah itu suaminya, karena taat terus dia. Bukannya minta mati, tapi taat. Walau udah diberikan borok-borok sakit dari telapak kaki sampai kepala, sampai istrinya udah bosan mencium baunya mungkin ya. Bayangin. Udah, masih hidup saleh kan engkau, masih mau taat kan engkau, udah kutuki Tuhan Allahmu, matilah engkau. Artinya kalau dia mati kan dia bisa kawin lagi. Dia bukan malah menolong suaminya yang sedang susah, malah merongrong. Keluarga kandungnya juga demikian. Menjauh semua. Aduh, udah istri menjauh, keluarga menjauh. Sahabat-sahabatnya mengutuki dia. Makanya Tuhan katakan, firman Allah katakan, penghibur sialan kamu semuanya. Mantap. Puji nama Tuhan. Jadi, ya, Cornelius bisa menjadi seorang berkat karena dia taat kepada Tuhan. Jadi ketaatanmu, jangan pikir ketaatanmu akan menjadi sia-sia, tidak. Kalau engkau teruskan ketaatan ini sampai kepada akhir hidupmu, saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman ini akan jadi bagimu. Kau bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan itu saya sudah rasakan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi saya mau katakan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan dikasihi Tuhan, kita akan diberikan keselamatannya, Tuhan akan jadikan kita menjadi seorang berkat, supaya kita bisa menolong orang lain. Jadi, mari kita taat kepada Tuhan, seperti keluarga Cornelius, atau seperti Cornelius, yang betul-betul menyerahkan hidup. Masih ingat tadi pagi yang saya katakan, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang menjadi saluran berkat, lalu kemudian apa? Berdoa, lalu taat. Ya. Nah, orang yang taat itu tadi, yang terakhir itu kuncinya saya bilang taat, dikasihi Tuhan, lalu kemudian
mendapat anugerah keselamatan, lalu kemudian dijadikan Tuhan menjadi saluran berkat. Ketika kita jadikan menjadi saluran berkat, ada banyak orang yang berterima kasih memang kepada kita, ada banyak orang yang bersyukur ya kepada kita. Ketika rumah saya ditempati orang-orang Hindu kah, orang Muslim kah, orang Kristen kah, setiap kali peralihan itu yang kita dengar adalah kata ucapan terima kasih. Ya. Karena mereka tidak perlu bayar, mereka bisa menikmati buah, menikmati apa pohon-pohon yang di situ dan nggak perlu bayar. Mereka hanya tinggal ngurus, ya, memelihara saja, nggak perlu bayar. Karena sudah Tuhan terlebih dahulu memberkati saya bisa menjadi saluran berkat. Coba Tuhan nggak jadi berkati saya, kan nggak bisa, ya, kan nggak bisa dong. Kalau Tuhan nggak berkati saya, ya, tapi karena Tuhan memberkati saya, Tuhan, gitu juga waktu mobil saya ada, walaupun sekarang ini masih dalam nggak tahu di mana rimanya, tetapi saya tetap masih memberikan mobil saya untuk dipakai untuk orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ya, jadi, ya begitu. Jadi kita harus bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, karena itu memang tujuan Tuhan. Agar dengan itu, kata Tuhan, nama Dia dimuliakan, dimasukkan. Dan melalui hidup kita menjadi saluran berkat untuk keselamatan orang lain juga. Untuk mereka diberkati juga. Nah, mereka akan bertanya, kenapa kau bisa diberkati? Nah, kita akan bilang, oh aku hanya kemurahan Tuhan saja. Bagaimana caranya? Ya taat pada Tuhan. Nah, ketika aku taat pada Tuhan, ya Tuhan memberkati aku, Tuhan mengasihi aku, Tuhan menyelamatkan aku, lalu Tuhan jadikan aku menjadi saluran berkat. Easy, gampang. Jadi kalau mau jadi mau taat, mau menikmati apa yang dinikmati oleh Cornelius, taatlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Mari berkati firman-Mu. Dan sebagaimana Engkau mengajar kami untuk berdoa bagi semua orang, bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati, Tuhan rakyat diberkati, pemerintah kami diberkati, gereja Tuhan Aras Nasional diberkati, orang-orang berusaha, berbagai profesi pekerjaan mereka diberkati, setiap pribadi diberkati, nelayan, dan semua Tuhan Bapa di surga diberkati. Dan juga kami berdoa secara khusus bagi yang ada di MIT supaya mereka berhati damai, ada juga di mana itu Tuhan di Irian Jaya, KKB supaya mereka bisa bertobat dan mereka bisa membangun Indonesia, karena yang diperangi adalah bangsanya sendiri. Kalau ada provokasi-provokasi dari luar, mereka bisa mematahkannya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Gereja-gereja Tuhan diberkati, semuanya diberkati. Gereja GP juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di surga agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap pemirsa yang mendengar melalui layar itu. Dan bila Engkau sudah terbuka hatimu untuk menerima Yesus, tapi engkau bingung, izinkan saya untuk berdoa bagimu dan menuntun engkau menerima anugerah keselamatan itu. Sama seperti keluarga Cornelius yang tadinya memang bukan menerima keselamatan, tapi oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, dia dikasihi Tuhan dan memperoleh anugerah keselamatan. Kalau Anda orangnya, taruh tangan Anda di dada Anda, dan saya akan berdoa bagi Anda. Izinkan saya menuntun Anda dalam doa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatan saya. Sucikan dosa saya dengan darah anak domba yang ajaib itu. Dan juga Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya, masuklah di dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat, jadilah pemimpin dalam hidupku. Saat ini saya yakin bahwa saya sudah menerima hidup kekal karena Tuhan. Saya menjadi warga negara surga. Terima kasih dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, tetap sama. Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kuasanya tidak terbatas apabila engkau percaya kepada Dia.
Dia mampu menyembuhkan engkau apapun sakitmu yang mungkin tidak bisa lagi ditolong. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah angkat tangan ketika engkau berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Saya akan membantu Anda di dalam doa dan imani dan taruh tangan Anda di tempat yang sakit. Izinkan bahwa Tuhan menyembuhkan engkau. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang ditaruh mereka di tempat yang sakit. Kami berdoa agar Engkau Allah menyembuhkan berbagai-bagai jenis penyakit yang mereka derita. Baik itu hepatitis A, B, C, D, E, dan kami juga berdoa agar Engkau sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Bagi mereka yang kanker maupun tumor, pulihkan mereka. Yang mandul kandungan, Engkau Tuhan pulihkan. Yang impoten di dalam nama Yesus. Yang batu ginjal atau kencing batu atau sakit ginjal atau mau pasang ring sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hadir Engkau menjamah jantung mereka, ginjal mereka, dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang stroke dipulihkan, miring kemanapun dia, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong mereka, kasih dan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, segala kelemahan tubuh, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anda jangan berputus asa. Kalau Anda hidup Anda hampa, tidak berarti. Tapi saya mau katakan, Yesus membuat Anda berarti. Kalau Anda sedikit saja membuka hati bagi Dia untuk hadir, engkau akan merasakan lawatannya. Engkau akan merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Engkau tidak akan pernah lagi kembali kepada hidupmu yang lama ketika engkau mengalami kasih Kristus. Dan itu sebabnya buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lepaskan diri. Mungkin kau katakan, aku gak bisa melepaskan dirimu. Tapi izinkan Yesus masuk supaya Dia bisa melepaskan engkau dari segala ikatan itu. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Bapa di surga, lihatlah orang-orang yang menyerahkan diri, yang tidak berdaya ini Tuhan. Mereka mau dipakai oleh Tuhan, mereka mau menjadi saluran berkat. Mereka sudah bosan hidup dalam ketidakbergunaan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka bosan hidup bergelimang dengan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau putuskan rantai dosa mereka dalam nama Yesus. Putuskan dari prisek, dari homo, dari lesbi, dari keterikatan berbagai minuman keras atau narkoba, dalam nama Yesus dibebaskan oleh Tuhan dari berbagai tipu daya dan kejahatan. Dalam nama Yesus dibebaskanlah mereka, merdekalah mereka dalam nama Yesus. Dan masuklah dalam hati mereka, isi kekosongan hati mereka, sebagaimana firman-Mu yang berkata bahwa datanglah kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban-beban, Aku akan memberikan kelegaan. Berikan kelegaan. Masuk Engkau Roh Kudus dalam hati mereka. Terima kasih kalau Anda mengalami banyak persoalan dalam hidup ini, persoalan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, bisnis, utang piutang, dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan mampu. Sungguh, kalau engkau mau mengangkat tanganmu dan menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan kepada. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Bapa di surga. Mereka mengakui ketidakberdayaan mereka. Hamba berdoa kepada-Mu, mari ulurkan tangan-Mu menolong mereka, melepaskan, membebaskan mereka dari segala problema hidup mereka, dari masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit, penyakit, atau masalah apa saja, ekonomi, hutang piutang. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang Yesus adalah jawaban dalam semua persoalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saran saya kepada kita semuanya, dan
aktiflah untuk beribadah di gereja terdekat dimanapun Anda berada, dan Tuhan memberkati. Bagi kita yang mengalami pelepasan dari kesembuhan dan juga pertolongan dari masalah, mari tuliskan di kolom komentar, share kepada teman-temanmu bahwa Tuhan tidak pernah lupa terhadap Anda. Mengapa kita harus memberikan kesaksian? Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku akan mencukupi. Bilang sama Tuhan. Jangan bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak bisa apa-apa. Tapi kau bilang sama Tuhan, Tuhan menolong engkau. Tuhan membantu Anda. Betul, sungguh. Saya garansi, kalau Anda datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, segala, apa saja. Bilang aja sama Tuhan. Bilang. Tuhan akan menolong engkau. Haleluya! Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya! Jadi, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada lakukan juga demikian. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam bagi kita semua. Haleluya! Amin.